Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi cerita kalian. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka itu ada. Cerita kali ini berasal dari Dayang. Dayang ini tinggal di Ketapang. Dayang ini mau menceritakan pengalaman horor yang dialaminya selama tinggal di kos-kosan di daerah Pontianak. Bagaimana cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan kalian, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Jadi Dayang ini adalah mahasiswi di salah satu kampus di Pontianak. Dayang ini aslinya dari Ketapang. Dan sejak kecil, Dayang ini dianugerahi kelebihan. Dayang ini bisa merasakan hal-hal yang janggal atau agak sensitif lah dirinya ini. Jadi kalau kata keluarganya, Dayang itu ada yang jagain. Jadi semacam kayak mempunyai kodam. Jadi kodamnya inilah yang selalu ngasih tahu kepada Dayang kalau ada yang nggak beres. Jadi ceritanya ini sekitar tahun 2008. Tahun 2008 itu semester awal Dayang ini merantau ke kota Pontianak untuk kuliah waktu itu. Dayang ini nggak punya keluarga di Pontianak. Jadi Dayang ini berangkat sendiri dan mencari rumah kos-kosan di Pontianak itu. Nah, Dayang ini merasa nggak nyaman kalau tinggal di kosan yang ramai. Apalagi Dayang ini orangnya ini introvert. Jadi, Dayang ini nyari kos-kosan, rumahan yang kamarnya ini disewain. Karena waktu itu internet belum semudah sekarang aksesnya. Jadi, Dayang ini sama bapaknya yang nganterin, jadi keliling sekitaran kampus buat nyari kos-kosan. Kos-kosan yang Dayang cari ini yang sesuai, yang harganya ini cocok, kemudian kenyamanannya juga cocok. Ya maklum lah, karena keluarga Dayang ini nggak berada-berada amat sih. Nah, setelah keliling-keliling, Dayang dan bapaknya ini nggak nemu juga kos-kosan yang cocok. Kemudian mereka ini memutuskan untuk berhenti sejenak. Setelah itu, mereka ini memutuskan untuk mencoba satu kali lagi. Kalau nggak cocok saat itu, mereka akan melanjutkannya besok harinya. Nah, mereka ini berjalan ke tempat yang jauhan dikit dari kampus si Dayang ini. Kemudian, selang beberapa waktu, mereka ini menemukan sebuah rumah. Dan rumah ini bertuliskan terima kos putri. Nah, kemudian bapaknya ini sama Dayang nyamperin ke kosan itu. Kemudian mengucapkan salam. Bapaknya ini berkata, "Assalamualaikum." Kemudian ketika bapaknya ini mengucapkan salam, dari dalam rumah nampak seorang ibu tua keluar dari rumah dan berjalan tertatih-tatih. Dan ibu itu berkata, menjawab salamnya si bapaknya si Dayang ini, "Waalaikumsalam." Nah, kemudian dilanjutkan si ibu itu berkata, "Cari kosan, Pak." Kemudian bapaknya si Dayang ini juga menjelaskan, "Iya, untuk anak saya ini si Dayang." "Oh, ya boleh Pak, silahkan masuk." Kemudian Dayang dan juga bapaknya ini diajak untuk masuk ke rumah. Nah, di sini ternyata di kosan ini cuma ada 3 kamar saja. Yang 2 ini sudah terisi. Nah, kalau mau ada 1 kamar yang kosong. Kemudian ibu itu menjelaskan sambil menunjuk kamar yang dimaksud. Kamar yang ditunjuk ibu itu nampak bersih. Ada jendela yang cukup besar di sana. Nah, rumah itu dari luar itu sederhana saja. Tipikal rumah tua yang dibangun tahun 80-an. Dindingnya ini dari semen, tak berbata, tiang-tiangnya ini berwarna hijau dari kayu. Atapnya juga dari kayu. Halaman rumahnya ini cukup luas. Ada bunga kertas dan juga
bunga-bunga kecil yang Dayang ini tak tahu namanya ini apa. Nah, ibu ini menjelaskan bahwa dulu itu adalah kamar-kamar anaknya beliau. Jadi 3 kamar itu dulunya adalah kamar anak-anak beliau. Dan kamar anak-anak beliau itu perempuan semua. Tapi sekarang anak-anaknya itu sudah tidak di sini. Jadi ya ibu itu memutuskan untuk menyewakan saja. Nah, kata ibu itu menjelaskan kepada Bapak Dayang ya walaupun sebenarnya nggak perlu juga sih. Dayang kemudian langsung cocok dengan rumah tersebut. Nah, Bapak Dayang pun juga ikut cocok dengan harganya yang sangat bisa dibilang normal atau malah ini tergolong murah. Nah, saat itu mereka dan ibunya ini langsung deal. Dayang akan tinggal di sana. Nah, Bapak Dayang ini langsung bayar untuk setahun. Karena kalau sewa setahun ada potongan harga dari ibu itu. Tidak apa-apa bayar sekalian, walaupun harus berjalan sedikit jauh. Dayang senang bisa mendapat kosan yang sesuai dengan keinginannya. Dayang memutuskan untuk mulai tinggal di kosan itu besok harinya. Malam itu, ia menginap di penginapan bersama bapaknya. Dayang tak tahu, itu adalah awal-awal hari buruknya. Nah, besoknya Dayang ini masuk ke kosan. Dayang disambut oleh ibu pemilik rumah. Sebut saja namanya ini Bu Sum ya. Saat Dayang ini datang, ia ini dikenalkan dengan Putri. Nah, jadi si Bu Sum ini berkata dan memperkenalkan si Putri. Dia ini bilang, ini Putri, dia di kamar yang belakang. Putri sedang makan siang di ruang makan saat Dayang ini datang. Jadi, di rumah itu, semua penghuni rumah dapat berinteraksi bebas, seperti rumah mereka sendiri. Mereka bebas menggunakan semua fasilitas di rumah itu, mulai dari dapur hingga televisi, yang disaksikan bersama di ruang tamu tentunya. Dari penjelasan Bu Sum, Putri ini baru 2 bulan tinggal di situ. Sejak anak-anaknya tidak lagi tinggal bersamanya. Bu Sum ini menganggap anak-anak kos di situ seperti anaknya sendiri. Ia tak memperhitungkan soal makanan. Bu Sum ini selalu memasak untuk dimakan bersama anak-anak kos. Nah, sementara penghuni kamar paling depan, namanya sebut saja adalah Hana ya. Dayang baru melihatnya saat malam hari ketika ia ikut menonton TV di ruang depan. Hana ini tak menyapa siapapun di rumah itu. Jadi ia langsung masuk ke kamarnya waktu itu. Dayang kemudian bertanya, siapa? Hana, udah lama di sini. Si Putri ini menjawab ya, karena Hana ini langsung masuk ke kamarnya. Nah, malam itu Dayang tidur sekitar pukul 11 malam. Esok harinya, ia ini berencana ke kampus untuk mengurus administrasi. Namun, tengah malam itu, ia ini terbangun. Jadi Dayang ini terbangun. Dayang ini mendengar suara ketawa kecil, namun nyaring bunyinya. Jadi ketawanya ini seperti ini. Seketika itu, bulu kudus si Dayang ini merinding. Nah, kemudian Dayang ini keluar kamar, kemudian menyalakan lampu. Seisi rumah ternyata sudah tidur semua. Tetapi suara ketawa kecil itu masih terdengar jelas. Lalu sekian detik kemudian, suara itu menghilang. Dayang terdiam beberapa saat. Ia baru bisa tidur 1 jam kemudian. Nah, kemudian esok harinya, Dayang ini bertanya kepada si Putri ya, Mbak Put, dengar suara ketawa nggak tadi malam? Wajahnya si Putri ini sedikit berubah. Lalu Putri pun ini menjawab ya, ketawa, nggak denger tuh. Putri ini sambil mengangkat piring sarapannya yang belum habis waktu itu. Ia membuang makanan ke tempat sampah, lalu mencuci piring bekasnya. Sore sepulang dari kampus, Dayang ini duduk di ruang tamu bersama dengan Bu Sum. Dayang ini bertanya pada Bu Sum, Bu Sum,
sudah lama buka kosan. Bu Sum pun menjawab, baru setahun, Dek. Kemudian si Dayang ini menambahkan, lah sebelumnya ya dulu ada anak-anak ibu, lalu mereka pergi, ibu kesepian. Jadi ya ibu putuskan untuk jadikan kamar ini sebagai kamar kos-kosan. Kemudian Dayang ini penasaran ya, lalu bertanya kepada Bu Sum, maaf nih Bu, tapi saya penasaran, apa di rumah ini ada yang jaga? Jaga bagaimana? Yang jaga rumah ini ya saya, kata Bu Sum ini terkekeh-kekeh ya. Tapi Bu, tadi malam itu saya ini dengar suara ketawa. Itu mungkin suara kucing berkelahi, kan juga terdengar seperti orang tertawa, Dayang. Nah, malam itu Hana pulang dengan tergesa-gesa lagi, sama seperti malam sebelumnya. Ia masuk ke kamar dan tak keluar lagi. Nah, saat Hana ini masuk ke dalam kamarnya, si putri ini kemudian berkata, dulu pas pertama saya masuk, si Hana itu nggak begitu kok. Putri tahu Dayang ini penasaran ya. Kemudian setelah obrolan dan perbincangan singkat itu, malam harinya si Dayang ini kembali terbangun. Dia ini mendengar suara mesin jahit. Nah, suaranya ini cukup mengganggu hingga membuatnya sulit tertidur waktu itu. Ia keluar kamar. Putri juga mengintip dari pintu kamarnya ternyata. Jadi mereka ini bertatap-tatapan. Putri ini buru-buru menutup pintu kamarnya. Suara itu masih terdengar. Dayang kemudian mengetuk pintu kamar Bu Sum. Bu Sum, Bu. Setelah beberapa lama, Bu Sum mengulurkan kepalanya keluar. Kenapa toh? Bu, dengar suara mesin jahit enggak? Maaf kalau berisik, saya sedang menjahit, kata Bu Sum. Tapi anehnya, suara itu masih terdengar. Nah, Bu Sum ini menjawab kalau dia ini lagi menjahit. Tapi pas Dayang ini bertanya pada Bu Sum, mesin jahit itu masih terdengar suaranya. Lah kan nggak mungkin. Logikanya, kalau Bu Sum menjahit, harusnya pas Bu Sum keluar ini, suara mesin itu berhenti. Dayang baru menyadari besok harinya keanehan itu. Maklum, pas malam itu pikirannya lagi antara sadar dan enggak. Oh ya, Hana itu kerja di sebuah laundry. Kalau Putri itu kerjaannya gonta-ganti, gak bertahan anaknya kalau kerja. Jadi bawaannya dia itu ngeluh aja kalau bekerja. Nah, kemudian lanjut ke cerita. Malam ketiga dan malam seterusnya, Dayang ini tidak mengalami pengalaman aneh lagi. Cuman, dia ini pernah mimpi aneh. Jadi Dayang itu kayak ada di ruangan kosong putih. Ada sesosok pria. Dayang nggak ingat wajahnya sih. Cuman sosok itu bilang ke Dayang, kamu harus pergi, Dayang. Setelah malam itu, Dayang merasa aura rumah itu benar-benar gak nyaman. Jadi setiap pulang kuliah, Dayang ini selalu was-was sepanjang jalan pulang. Pokoknya kayak nggak pengen pulang gitu rasanya. Sebulan tinggal di sana, Dayang ini benar-benar nggak nyaman. Nggak pernah ngobrol dengan Hana. Dayang pun juga nggak pernah ngobrol dengan Putri lagi. Hanya Bu Sum yang kadang menemani Dayang ini di ruangan depan. Itu juga nggak banyak bicara. Nah, suatu hari, Dayang ini baru pulang dari kampus. Ketika ia mulai dekat dengan rumah, ia ini dicegat oleh Hana. Hana ini kemudian mengajak ngobrol si Dayang. Sambil bareng jalan ke rumah, Hana ini berkata, jangan di rumah, ikut aku. Nah, Dayang pun mengikuti arahannya si Hana. Itu pertama kalinya Hana ini mengajak si Dayang ini bicara. Kemudian mereka ini menjauh dari rumah kosan itu. Kemudian Hana ini berkata pada Dayang, kamu tahu nggak Dayang? Aku ini sudah lama ingin keluar dari kosan neraka itu.
Loh, kosan neraka? Maksudmu apa? Kamu pasti merasakan keanehan juga kan? Suara tangisan, ketawa, suara mesin jahit di malam hari. Itu sering terjadi di rumah itu. Loh, jadi rumah itu ada setannya? Bukan. Rumah itu dikutuk. Kak Hana jangan berlebih-lebihan lah, kata Dayang. Sudah percaya padaku, Dayang. Loh, lalu kenapa kakak kok nggak pindah kosan aja? Kakak takut. Ya takut apa? Kutukan. Hana bercerita. Iya, orang kedua yang ngekos di rumah itu. Orang pertama ini namanya adalah Fatimah. Fatimah ini adalah pegawai bank. Fatimah dan Hana ini akrab. Mereka sama-sama merasakan keanehan di rumah itu. Fatimah kala itu memutuskan untuk pindah. Hana belum punya cukup uang waktu itu. Hana ini berencana pindah sebulan kemudian. Tapi setelah pindah, Fatimah ini tewas dengan tiba-tiba. Jadi si Fatimah ini bunuh diri di dalam kos barunya. Hana kemudian berkata, aku tidak mau mati kayak si Fatimah. Lah, jadi kita harus apa? Ya, kita waspada saja. Hana kemudian menasihati agar Dayang ini tak banyak berhubungan dengan Bu Sum dan menghindari makan makanan yang diberikan Bu Sum. Jaga-jaga saja, takutnya makanan itu ada apa-apanya. Jadi suatu malam, Dayang ini mendengar orang menangis. Kali ini, Dayang ini tak berani keluar. Tapi suara tangisan itu semakin kencang. Dayang memutuskan untuk keluar. Asap mengepul dari kamar Bu Sum. Aroma dupa ini menyebar. Putri keluar dari kamar Bu Sum. Loh, Put, ada apa? Sudah, masuk saja. Dayang kembali masuk ke kamarnya karena disuruh Putri itu ya. Di rumah itu seolah-olah ada dua kubu. Jadi kubu Hana dan juga Dayang. Juga kubu Putri dan juga Bu Sum. Dayang tak tahu apa yang harus ia perbuat. 3 malam kemudian, seisi rumah ini heboh. Hana ini teriak kencang sekali. Waktu itu sekitar pukul 3 pagi. Dayang, Putri, dan Bu Sum keluar kamar bersamaan. Bersetan kalau ibu mau bunuh saya. Besok saya keluar dari rumah ini. Hana ini teriak-teriak marah ya. Bunuh? Siapa yang mau bunuh kamu? Bu Sum ini heran ya. Saya tahu ada iblis di rumah ini. Selama ini saya takut untuk pindah, tapi sekarang saya menyerah. Saya tidak peduli lagi kalau saya harus mati. Hana ini berkata sedemikian rupa. Ngomong apa toh kamu ini, Hana? Bu Sum ini nampak kaget ya waktu itu. Putri kemudian membawakan gelas berisi air. Minum dulu ke Hana. Tenang, kata si Putri. Alah, kamu itu sudah bersekutu dengan Bu Sum. Kamu beri apa minuman ini? Astagfirullah, Hana. Ngomong apa kamu itu, Hana? Bu Sum ini tampak emosi ya. Sudah kak, ayo duduk dulu, kata Dayang ya. Jadi inilah yang dialami oleh Hana. Kalau cuman suara-suara bukanlah hal yang baru untuk Hana ini. Tapi gangguan yang ia alami malam itu berbeda. Jadi malam itu Hana tak dapat tidur. Sejak membaringkan badan, ia ini merasa sangat gelisah. Setiap Hana ini berusaha untuk tidur, ia ini merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Apalagi di langit-langit kamarnya ada triplek yang jebol. Jadi membuat lubang segi 4 itu terlihat semakin menyeramkan. Waktu itu pukul 12 malam, Hana ini mendengar tawa dari lubang itu. Ia ini melihat sepasang mata mengawasinya. Matanya ini warnanya merah menyala. Lalu dari langit-langit kamar itu menetes sesuatu. Jadi warnanya ini merah seperti tetesan darah. Tapi anehnya,
tak ada genangan darah di lantai. Jadi cuman menetes, entah gimana ya, hilang atau gimana, tapi nggak ada genangan tetesan darah tersebut. Nah, yang bisa Hana lakukan waktu itu hanyalah melawan ketakutannya. Ia ini percaya kalau Bu Sumlah dalang semua ini. Ia tak mungkin mengadu pada Bu Sum waktu itu. Maka Hana ini merapatkan selimut dan berharap dia ini bisa tidur. Tapi dia ini tak juga kunjung tidur. Ia seperti mendengar suara bisikan di telinganya. Tak jelas dan tak dipengerti, cuman Hana sempat tertidur sebentar. Namun, tiba-tiba Hana ini terbangun, merasakan tubuhnya ini terasa berat sekali. Ketika ia membuka mata, di depannya ini nampak makhluk paling mengerikan yang pernah Hana lihat. Rambutnya ini mengembang, mukanya ini gelap, mukanya ini jadi hitam ya. Matanya merah, lidahnya ini menjuntai sampai ke lantai. Nah, sekian detik Hana ini merasakan makhluk itu menekan badannya. Hana berusaha melafalkan doa yang ia bisa. Ia menutup mata waktu itu, tapi saat dibuka, makhluk itu masih di sana. Ia meraung dan berusaha untuk melawan. Lalu, saat Hana meraung, makhluk itu hilang begitu saja. Malam itu Hana terbuka soal praduganya kepada Bu Sum. Bu Sum mendengar dengan seksama. Nah, ketika mendengar penjelasan dari Hana ini, Bu Sum ini berkata, meninggalnya Fatimah itu nggak ada urusannya dengan saya. Tapi, kalau soal rumah ini, sepertinya saya perlu bercerita. Jadi, rumah itu diwariskan mendiang suaminya kepada Bu Sum. Bu Sum ini adalah istri keduanya. Jarak usia mereka ini cukup jauh dari istri sebelumnya yang sudah meninggal. Dari istri sebelumnya yang sudah meninggal itu, dia ini mempunyai 3 anak. Jadi suaminya Bu Sum ini mempunyai 3 anak dari perempuan yang dulu ia nikahi atau istri pertamanya. Dan semuanya itu perempuan. Bu Sum memperlakukan anak-anak itu dengan baik. Tapi saat suaminya meninggal dunia, ketiga anak itu tidak terima kalau rumah itu diwariskan kepada Bu Sum. Bu Sum tak punya keluarga. Ia menjadi yatim piatu sejak kecil. Rumah itu satu-satunya tempat ia tinggal. Tapi ketiga anaknya yang sudah berkeluarga bersikeras untuk rumah itu mau dijual saja. Nah, ketiga anak itu nggak mau menghidupi Bu Sum. Sedangkan Bu Sum sudah tak dapat bekerja. Makanya Bu Sum ini membuka kos-kosan. Tapi ternyata ada anaknya yang kirim sesuatu ke rumahnya. Gangguannya bukan fisik, tapi mental. Jadi Bu Sum ini mendengar semua gangguan-gangguan itu. Jadi ia ini pura-pura yang nggak tahu apa-apa. Kalaupun ia kasih tahu ke anak-anak kos, pasti pada pindah semua. Jadi Bu Sum nggak tahu cara menyambung hidup kalau gitu. Intinya gangguan itu dikirim biar rumah itu dikosongkan dan bisa dijual. Bu Sum nggak mau nyerah. Rumah itu adalah haknya, peninggalan suaminya yang ia sayangi. Bu Sum lalu kemudian berkata pada anak-anak itu, saya mencintai rumah ini seperti saya mencintai rumah saya dan anak-anak saya juga. Mereka merendahkan saya karena saya hanya ibu tiri. Tapi kasih sayang saya pada mereka seperti menyayangi anak sendiri. Hana, Putri, dan juga Dayang menyimak cerita Bu Sum. Putri sudah tahu cerita ini duluan, jadi dia ini nggak kaget sama sekali. Dayang kemudian bertanya, Ibu nggak usaha buat ngelawan gitu, buat ngelawan kiriman ini. Sudah saya coba cari orang pintar, tapi serangannya itu terlalu kuat dan semakin menjadi-jadi. Lalu apa yang mau Ibu lakukan sekarang? Ya sudah kalau gitu saya mau menyerah saja. Biarlah rumah ini dijual. Saya mau ikut Putri ke kampung.
Jadi, asap dupa waktu itu adalah upaya Buksum dan Putri melawan kiriman itu sesuai saran orang pintar, tapi ya gagal. Dan mereka berdua diskusi, kemudian pada akhirnya ya sudahlah, Buksum menyerah saja. Buksum kemudian sepakat buat ikut ke kampung Putri. Putri capek di kota, mau bertani. Nah, 3 bulan kemudian mereka ini masih mendiami rumah itu. Dayang cerita semua hal yang terjadi ke bapaknya. Bapaknya bilang sebenarnya masih bisa dilawan, tapi ya akan percuma kalau nanti juga dikirimkan santet lagi. Jadi mereka masih menghadapi gangguan, tapi sudah lebih siap. Semua gangguan mereka acuhkan. Hanah yang nggak kuat waktu itu, pindah duluan. Bapak Dayang nggak minta kembali uangnya. Dia mengerti keadaannya. Dayang kemudian menemukan kosan yang baru, dan rumah itu benar-benar ditinggalkan sekarang. Nah, setelah mereka ini memutuskan untuk pindah semua, si Hana ini pindah ke kosan yang lain, kemudian disusul oleh Dayang yang pindah di kosan yang baru. Sedangkan Buksum dan juga Putri pulang ke kampung halamannya Putri untuk bertani. Setelah setahun rumah itu kosong, rumah itu akhirnya dirobohkan dan dijadikan ruko. Sepertinya benar, sudah berpindah tangan. Tetapi anehnya, setiap melewati ruko tersebut, Dayang ini masih sering merinding. Oke guys, itulah tadi cerita horor dari Dayang yang membagikan pengalaman horornya sewaktu tinggal di kos-kosan berhantu. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.